Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah selalu dan senantiasa atas semua nikmat-Nya. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab adab, dan kita masih membahas tentang adab kepada kedua orang tua. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tetapkan kewajiban bagi para hamba untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, maka sebaliknya Allah Subhanahu wa taala melarang para hamba untuk durhaka kepada keduanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian pula Imam Muslim, hadis yang sahih tentunya karena disebutkan oleh keduanya dalam kitab sahih keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahati wa mana'a wahati wa wa'dal banati wa karaha lakum qila wa qala wa kathratas su'ali wa ida'atal mali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya, ini artinya Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian kedurhakaan kepada ibu, dan mengharamkan atas kalian mencegah penunaian hak-hak yang wajib bagi para hamba untuk memenuhinya. Kemudian begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian membunuh anak-anak wanita, yaitu dengan cara memendamnya, menguburnya hidup-hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci ungkapan qila wa qala, yaitu menukil sebuah ungkapan dari orang lain lalu menyebarkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci untuk kalian banyak meminta atau banyak bertanya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala membenci menyia-nyiakan harta. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi para hamba untuk durhaka kepada orang tua, terkhusus ibu yang melahirkannya.
ibu yang dengan susah payah melahirkan kita, yang sebelumnya ia mengandung kita dengan rasa berat, demikian pula melahirkan dengan taruhan jiwa dan nyawa. Begitu juga begitu bersusah payah di dalam mengasuh dan mengurusi kita ketika kita sudah terlahirkan dengan memberikan ASI kepada kita. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, dua hal berikutnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menunda atau mencegah penunaian hak-hak yang menjadi kewajiban yang ada di pundak setiap hamba. Begitu juga berikutnya yang ketiga adalah membunuh anak-anak perempuan dengan cara menguburnya hidup-hidup. Berikutnya tiga hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan, yaitu yang disebut dengan qila wa qala. Ada ungkapan yang muncul kemudian dinukil, diambil, kemudian disampaikan kepada orang lain. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah membenci banyak bertanya yang maksudnya adalah untuk memperberat masalah. Banyak bertanya yang sesungguhnya sudah tahu hukumnya. Bisa juga maknanya adalah banyak meminta-minta di atas kebutuhan yang sesungguhnya sudah terpenuhi. Dan berikutnya demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengharamkan menyia-nyiakan harta, mubadzir terhadap harta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tindakan menyia-nyiakan harta ini termasuk mubadzir yang itu merupakan bentuk kemiripan dengan syaitan, yaitu dianggap oleh Allah sebagai saudaranya syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin." Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 26 dan 27 yang artinya dan janganlah kamu berbuat mubadzir, sesungguhnya orang-orang yang berbuat mubadzir itu adalah saudaranya syaitan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isyraku billahi wa uququl walidaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian. Sebelumnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu dalam kondisi bersandar ketika mengucapkan hal tersebut. Fajalasa, lalu beliau memperbagus duduk beliau. Wa qala, dan beliau menyatakan, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Ketahuilah, yang ketiga itu adalah ungkapan palsu, persaksian palsu. Ketahuilah, itu adalah perkataan palsu dan persaksian palsu. Famazala yaquluha hatta qala Abu Bakrah qultu laitahu sakat. Senantiasa beliau mengulangi ungkapan itu sampai-sampai Abu Bakrah mengatakan, ya, mudah-mudahan beliau itu diam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi. Dalam hadis ini, lewat hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan 3 dosa besar, 3
3 dosa besar yang itu merupakan dosa papan atas. Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah ini dosa besar yang paling besar. Karena sesungguhnya pelanggaran itu terjadi pada hak Zat yang maha besar, maka jadilah dia dosa yang besar, yang paling besar. Demikian. Berikutnya adalah wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Ini merupakan dosa besar yang terbesar dengan urutan yang kedua setelah dosa kesyirikan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini tentunya menjadi dosa yang paling besar. Karena ini merupakan bentuk kedurhakaan terhadap kebaikan-kebaikan orang tua. Kedurhakaan terhadap orang tua dengan kebaikan-kebaikan dan jasa-jasa mereka yang sangat besar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dosa besar yang terbesar urutan ketiga. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya duduk lalu membenahi duduk beliau sembari mengulangi perkataan tersebut berkali-kali, yaitu qauluz zur wa syahadatuz zur, yaitu ucapan palsu, dusta, dan persaksian palsu. Rasulullah mengulang beberapa kali ungkapan ini menunjukkan beliau ingin menegaskan kepada umatnya bahwa hal ini sangat mudah untuk dilakukan oleh mereka, sehingga beliau mengulanginya dan menegaskannya, mengulanginya dalam rangka untuk menegaskannya agar mereka mengambil perhatian terhadapnya. Tidaklah sebuah ungkapan diulang penyebutannya, melainkan memang ingin menegaskan betapa pentingnya hal tersebut. Lebih-lebih ketika hal tersebut itu disepelekan, diabaikan, dianggap merupakan kebiasaan. Perkataan palsu, persaksian palsu ini biasa dilakukan oleh manusia. Ya. Nah, tentunya ini di dalam rangka untuk mengambil hak orang lain. Nah, ini tentunya adalah pelanggaran pula, ya, pelanggaran hak orang lain. Yang pertama, pelanggaran hak terhadap Allah Zat yang Maha Besar. Yang kedua, pelanggaran hak terhadap kedua orang tua yang begitu juga besar jasa mereka. Nah, yang ketiga ini adalah pelanggaran hak terhadap sesama manusia. Bahkan ini disepelekan oleh manusia, dianggap biasa. Maka Rasulullah mengulanginya, dan ini menjadi dosa dengan urutan yang ketiga, dosa besar urutan ketiga. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, demikian pula Imam Ahmad dalam musnadnya. Ini hadis yang sahih. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yujzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah bisa seorang anak membalas orang tua. Tidaklah bisa seorang anak membalas orang tua, yaitu membalas kebaikan orang tua, membalas jasa-jasa orang tua, illa kecuali an yajidahu mamlukan, anak tersebut mendapati orang tuanya itu sebagai budak, di mana dijual belikan, di mana dipakai dan digunakan tanpa adanya pembayaran kecuali hanya makan. Ini budak, makanya disebut dengan budak belian. Itu budak yang bisa dijual belikan, demikian.
yang dia layaknya barang. Nah, seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya kecuali tatkala anak tersebut mendapati orang tuanya sebagai budak. Fayastariyahu, lalu anak tersebut membeli orang tuanya, karena memang budak itu bisa dijual belikan. Lalu dibeli orang tuanya, fayu'tiqahu, lalu sang anak membebaskannya. Demikian. Nah, inilah yang bisa membuat anak tersebut membalas kebaikan orang tua, yaitu melepaskan orang tua dari belenggu perbudakan. Melepaskan orang tua dari belenggu perbudakan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tentunya budak ini strata sosial manusia yang sangat rendah. Ketahuilah, barangkali ada orang yang ingin berkomentar dan menyatakan, mengapa di dalam syariat kita ada pembahasan tentang perbudakan? Apakah agama kita itu mengajarkan adanya perbudakan? Maka jawabannya salah, tidak demikian. Perlu diketahui bahwasanya perbudakan itu telah ada sebelum diutusnya Nabi SAW. Perbudakan itu ada di umat-umat sebelum Islam yang dibawa Nabi SAW. Umat Yahudi, umat Nasrani, umatnya Nabi Musa, sebelumnya umat Nabi Yusuf, begitu juga umatnya Nabi Isa. Nah, ini semuanya dahulu berlaku perbudakan. Ketika datang Islam, perbudakan masih berlangsung. Namun Islam yang datang tersebut tidak memupus habis perbudakan tersebut. Selain di sana ada maslahat, selain maslahat perbudakan itu untuk membantu pekerjaan manusia, tuan yang membelinya, begitu juga itu sebagai bentuk penghinaan terhadap orang-orang yang kafir, yang mereka ketika ditawarkan Islam mereka tidak mau untuk masuk ke dalam Islam. Yang ketika mereka tidak mau ditawarkan untuk masuk Islam dan tidak ada paksaan untuk masuk Islam, lalu ditawarkan bagi mereka untuk membayar jizyah, yaitu upeti yang kembali maslahat upeti itu kepada mereka, di mana harta dan jiwa mereka, bahkan musuh mereka, ya, itu dijamin untuk tidak mengganggu mereka. Harta jiwa mereka itu dijamin. Demikian pula musuh-musuh mereka akan dihindarkan dari mereka sebagai kompensasi dari pembayaran jizyah atau upeti tersebut, ya. Namun andaikan mereka juga tidak bersedia, maka tidak ada paksaan, maka ketika itu terjadi peperangan. Dan bila mereka tertawan dan tidak dibebaskan, maka mereka akan menjadi budak-budak belian sebagai bentuk penghinaan terhadap mereka. Namun ketahuilah, Islam pun tidak melanggengkan perbudakan tersebut. Buktinya adalah terdapat syariat-syariat, motivasi-motivasi untuk membebaskan budak, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketika ada kesalahan, tindakan kriminalitas di tengah-tengah manusia, atau ketika melakukan
pelanggaran-pelanggaran, maka Islam memberlakukan adanya tebusan untuk menebus kesalahan dan pelanggaran tersebut, di antaranya dengan cara membebaskan budak. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Menunjukkan Islam bukanlah agama yang mengajarkan perbudakan, bahkan mengajarkan ya untuk membebaskan perbudakan. Hanya saja Islam datang untuk meminimalisir, tidak bisa untuk menghapuskan, dikarenakan ada hikmah besar di balik itu. Namun Islam datang itu dengan meminimalisir adanya perbudakan. Demikian ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya budak ini luar biasa. Kondisinya sangat rendah karena dia bisa dijual belikan. Bahkan budak perempuan ini boleh untuk digauli. Demikian. Namun dalam Islam memuliakan budak ini merupakan kemuliaan. Tidaklah ya menjadikan mereka benar-benar sebagai budak. Oleh karenanya kita dapatkan para salafus saleh terdahulu mereka makan bersama dengan budak, bepergian bersama dengan budak, ya. Terkadang ketika mereka naik kendaraan, mereka bergantian. Budak yang berada di atas kendaraan, mereka yang menuntun kendaraan tersebut. Begitu. Demikianlah ya Islam mengajarkan. Namun kita katakan strata sosial yang terbawah adalah budak, bukanlah dari sisi penghinaan, tapi dari sisi dia ini bisa dijual belikan. Bahkan bisa untuk digauli bila dia budak perempuan, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah tentunya bila seorang orang tua yang sangat mungkin dia tertawan dalam peperangan lalu dia menjadi budak, maka bentuk bakti kepada orang tua tersebut adalah membelinya dan membebaskannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Baik. Jika perbudakan ini bisa dihilangkan dari orang tua yang statusnya adalah budak, dia dibebaskan dari perbudakan. Ini merupakan bentuk bakti kepada orang tua. Lalu bagaimana apabila terjadi pembebasan budak tersebut, ya, pembebasan perbudakan orang tua dari kesyirikan? Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Orang tua yang melakukan kesyirikan, ini merupakan bentuk perbudakan manusia, penghambaan manusia terhadap sesamanya. Tentunya ini merupakan bentuk perbudakan yang lebih parah ketimbang perbudakan manusia untuk manusia, yaitu budak belian. Karena berbuat syirik merupakan memperbudak diri di hadapan sesama. Yang apabila ini dilakukan para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, maka yang terjadi adalah dosa besar seperti yang kita sampaikan. Kesyirikan itu adalah dosa besar. Bahkan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dibawa mati tanpa bertaubat darinya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan kepadanya, dan Allah itu mengampuni dosa di bawah derajat kesyirikan bagi siapa saja yang dia kehendaki. Kesyirikan merupakan bentuk
memperbudak diri, menghambakan diri kepada sesama selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dampaknya sangat besar. Dan ini dosa besar. Adapun kondisi menjadi budak tawanan, maka bisa jadi tidak ada dosa padanya. Namun melepaskan diri orang tua dari perbudakan, budak belian, status budak belian ini merupakan bentuk atau upaya yang bisa dengannya menebus bakti kepada orang tua, maka tentunya membebaskan orang tua dari kesyirikan yang itu merupakan perbudakan, penghambaan diri kepada sesama makhluk, maka ini lebih utama tentunya. Ya, oleh karenanya ya, kita sebagai anak ketika mendapati orang tua kita yang dia berbuat syirik, maka lebih utama, dan itu insya Allah Ta'ala bisa untuk ya sebagai penebus bakti kita kepada orang tua kita, jasa-jasa orang tua kepada kita. Dan tentunya jangan hanya mencukupkan diri dengan itu, tapi dengan bakti-bakti setelahnya juga. Karena terkadang pun untuk membebaskan orang tua dari kesyirikan ini butuh diiringi dengan bakti-bakti sebelumnya. Berbuat baik kepadanya agar ia dengan sukarela mau mendengarkan penjelasan kita sebagai anaknya untuk mau meninggalkan kesyirikan yang itu merupakan bentuk perbudakan. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi seorang anak itu tidak akan bisa menebus, ya, membalas kebaikan orang tua, melainkan ketika anak tersebut mendapati orang tuanya sebagai budak, lalu dia membelinya, kemudian membebaskannya. Ya, tentunya perbudakan, kesyirikan itu lebih berat, lebih besar musibahnya, lebih berat dampaknya, dan juga lebih berat siksanya. Demikian, ya. Maka tentunya lebih utama bagi kita untuk membebaskan orang tua kita dari perbudakan kesyirikan ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita cukupkan untuk penyampaian materi. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin berinteraktif, ingin bertanya langsung, maka silahkan hubungi nomor layanan kami di nomor 082288886630, atau di nomor yang sama bisa melayangkan pertanyaan lewat chatting WhatsApp tulisan, atau di nomor yang lain 085261904177. Di nomor itu bisa dilayangkan pertanyaan lewat tulisan. Baik, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Baik, di sini ada pertanyaan. Saya saat ini ada tawaran kerja dari salah satu perusahaan yang menyediakan layanan untuk menghubungkan pihak bank dan pihak user. Contoh user, Tokopedia, Shopee, Grab, Gojek, merchant yang membutuhkan pembayaran digital lainnya. Saya diminta untuk menjadi pengembang aplikasi yang bisa membantu bank untuk membuat sebuah URL. Pembayaran langsung ke bank seperti halnya pada dompet digital. Nah, yang saya takutkan saya terlibat di ribanya, karena pada aplikasi pembayaran akan terdapat pilihan untuk pembayaran dengan cicilan yang menggunakan pay later, yaitu pembayaran
berikutnya seperti Shopee, GoPay, Kredivo dan kredit lainnya. Atau kartu-kartu kredit yang diketahui ada riba di dalamnya karena ada klausa akan terkena bunga jika terlambat membayar. Bagaimana pendapat soal ini? Bagaimana tentang hal ini? Bismillah. Jika sebuah pekerjaan, sebuah usaha yang di sebahagian usaha tersebut bersentuhan langsung dengan riba, maka jadilah usaha tersebut terkotori, tercampuri dengan riba tersebut, walaupun kecil dan sedikit. Membantu untuk terselenggaranya sebuah akad riba yang bila tidak ada bantuan seperti ini maka tidak akan ada riba tersebut, maka bantuan ini merupakan bentuk bantuan langsung terhadap sebuah dosa riba, maka tentunya terlibat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di zaman Nabi dahulu untuk terselenggaranya riba itu ada 4 komponen. Yang pertama adalah orang yang memberlakukan akad riba itu, orang yang nantinya akan makan riba itu. Kemudian yang kedua adalah orang yang memberikan riba itu kepada orang yang memberlakukan riba kepadanya. Dalam hal ini orang yang memakan riba adalah orang yang memberikan piutang. Nanti dia akan makan riba. Kemudian orang yang memberikan makan riba itulah orang yang berhutang. Nanti ketika telat bayar atau ketika pengembalian maka akan dibayar dengan cara berlebih. Nah, seperti itu. Nah, di zaman Rasulullah bukan hanya 2 hal ini saja komponennya. Karena ini harus disaksikan, maka diperlukan saksi dalam akad ini, akad riba ini. Begitu juga dibutuhkan pencatat, maka pencatat. Nah, orang-orang yang terlibat di dalam riba, maka semuanya dikutuk. Bahkan Rasulullah SAW yang mengutuknya. Dalam sebuah hadis Jabir radhiyallahu an mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Hadis riwayat Muslim. Kata Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk, mendoakan kutukan. Tentunya makbul doa Rasulullah. Mengutuk pemakan riba, yaitu orang yang memberikan piutang. Kalau sekarang ini lembaga-lembaga perbankan atau lembaga-lembaga finance. Kemudian yang kedua adalah wa mukilahu, orang yang memberi makan riba. Itulah mereka yang berinteraksi langsung dengan lembaga-lembaga tersebut. Wa katibahu, pencatatnya. Wasyahidai, 2 saksinya. Ini dahulu seperti ini, karena ini sederhana di zaman dahulu transaksinya. Nah, sekarang ini semakin canggih dan semakin melebar, meluas. Terkadang membutuhkan pihak-pihak lain untuk terselenggaranya akad riba ini, sehingga siapa saja yang terlibat maka mereka sama. Makanya Rasul mengatakan hum sawa, mereka itu sama dalam dosa, sama dalam sanksi hukuman pula, demikian Nah, oleh karenanya hati-hati, tinggalkan. Kenapa? Karena riba itu diharamkan, diharamkan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah
Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Demikian, ya. Tinggalkan riba itu, bahkan sisanya. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba bila kalian benar-benar beriman. Tinggalkan, walaupun menggiurkan, tapi sesungguhnya dia menghancurkan. Karena memang Allah yang menghancurkannya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Demikian, ya. Kalau pertanyaannya, saya kan nggak terlibat langsung, baik, tapi Anda, ya, memudahkan orang lain untuk jatuh kepada riba. Anda menolong mereka. Demikian. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Riba adalah dosa, bahkan dosa besar. Jangan saling tolong menolong. Tinggalkan, jangan khawatir tidak dapat rizki dan tidak dapat pekerjaan. Rizki Allah yang nanggung, bukan perusahaan. Ya. Selagi hidup, insya Allah Ta'ala Allah tanggung rizki itu. Jangankan kita, makhluk lain saja Allah tanggung. Allah mengatakan dalam surah Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada satu makhluk pun di permukaan bumi ini kecuali atas Allah tanggungan rizkinya. Demikian. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, perbaguslah dalam mencari rizki. Inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha wa in abuta anha. Sesungguhnya sebuah jiwa tidak akan mati sampai jiwa tersebut mengambil semua rizkinya walaupun lamban darinya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, perbagus dalam mencari rizki. Khudhu ma halla wa da'u ma hurrima. Gimana bagus dalam mencari rizki? Khudhu ma halla, ambil yang halal, wa da'u ma hurrima, tinggalkan yang haram. Demikian, seperti itu. Dan ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan semua perintah-perintahnya, menjauhi semua larangannya, di antaranya riba itu, dan membantu transaksi riba, tinggalkan. Itu bentuk takwa kepada Allah. Yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan untuk dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Bismillah Ustadz, izin bertanya. Misal ada istri diceraikan suaminya langsung dengan talak 3. Apakah bisa kembali lagi kepada suami hanya dengan rujuk atau bagaimana semestinya Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairah. Barakallahu fiik. Bismillah. Wa anta fajazakallahu khairah wa fiik barakallah. Talak 3 sekaligus, yaitu ungkapan kutalak kamu, kutalak kamu, kutalak kamu. Ungkapan seperti itu disebut dengan talak 3 sekaligus. Atau maksudnya adalah kutalak kamu 3 kali, seperti itu. Maka para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Pendapat yang kuat wallahu ta'ala alam adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya
talak seperti ini hanya jatuh satu talak saja. Bila sebelumnya belum ada didahului dengan talak, maka ini terhitung satu talak. Bila sebelumnya sudah ada talak yang pertama, maka ini terhitung talak yang kedua. Demikian. Kalau sebelumnya sudah ada talak dua, karena didahului dengan talak pertama dan talak dua, maka yang ini menjadi talak tiga. Nah, seperti itu. Jadi ungkapan kutalak kamu, kutalak kamu, kutalak kamu sampai 3 kali ungkapan begitu, atau kutalak kamu 3 kali, maka itu jatuhnya cuma satu talak saja. Ya, demikian. Nah, maka dilihat apakah sebelumnya ada talak ataukah tidak. Kalau tidak ada talak atau baru ada satu talak, ya, maka talak tersebut masih dalam kategori talak raj'i, yaitu talak yang masih ada kesempatan untuk kembali, rujuk. Demikian. Dan rujuknya cukup dengan mengucapkan, ya, rujuk, saya rujuk. Bila ingin mempersaksikan di hadapan orang lain, maka itu disunnahkan, bukan kewajiban, juga bukan syarat. Demikian. Ya. Namun apabila tidak dipersaksikan, maka tidak mengapa, sah. Ya, ketika suami mengatakan, maaf dek, abang rujuk. Nah, demikian. Ya. Atau dengan cara berhubungan badan, maka itu merupakan bentuk rujuk juga menurut pendapat jumhur ulama. Demikian. Ya. Jadi ungkapan talak 3 sekaligus atau kutalak kamu, kutalak kamu, kutalak kamu, ini hanya terhitung satu saja. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan ya terlebih dahulu penyampaian materi ini sekaligus yang menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Mohon maaf tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan dan kekeliruan. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kesalahan, kekeliruan dan kekurangan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri kajian ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita miliki aset akhirat kita dengan menyalurkan sebahagian dari harta kita untuk membebaskan lahan yang nantinya di atas lahan ini akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana sekitar 3,4 sekian miliar rupiah. Miliki aset akhirat yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya. Salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127 485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Kita ulangi, miliki aset akhirat yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya dengan menyalurkan sebagian harta kita untuk menjadi infak dan sedekah jariah ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127 485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.